di sini saya akan mempresentasikan kalimat efektif 2. Selamat menyimak teman-teman. Kalimat efektif 2. Unsur-unsur kalimat efektif adalah fungsi sintaksi yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut jabatan kata dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, perlengkapan, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurang terdiri atas dua unsur, yakni subjek dan predikat. Unsur yang atau objek pelengkap dan keterangan. Dalam kalimat dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Pengertian kalimat efektif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kalimat memiliki arti sepatah kata atau sekelompok kata yang mengutarakan suatu pikiran atau perasaan. Sedangkan efektif memiliki arti ada efeknya, atau akibatnya, pengaruhnya, gunanya. Berikut ini definisi kalimat efektif menurut para ahli. Kesatu adalah kalimat efektif adalah kalimat yang bukan memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya khayal pada diri pembaca. Dan kedua, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Ketiga, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Keempat, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Syarat-syarat kalimat efektif yaitu ada dua. Satu, secara tepat dapat mewakilkan gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. Kedua, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan pembicara atau penulis. Ciri-ciri kalimat yaitu ada 9. Yang kesatu, kesatuan gagasan. Setiap kalimat yang baik harus jelas dan memperlihatkan kesatuan gagasan yang mengandung satu ide. Kesatuan gagasan di sini jangan diartikan bahwa kalimat itu hanya mempunyai suatu ide yang tunggal. Bisa jadi kesatuan gagasan itu terbentuk dari dua gagasan atau lebih. Secara praktis, sebuah kalimat itu dikatakan memiliki kesatuan gagasan itu apabila kalimat itu terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Kesatuan itu bermacam-macam, antara lain kesatuan tunggal, kesatuan gabungan, dan kesatuan yang mengandung pertengkaran. Yang kedua, ada kepararelan, adalah kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua dan seterusnya juga harus menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga harus menggunakan verba. Dan yang ketiga, ada ketegasan. Ketegasan itu juga bisa disebut dengan penekanan yang artinya suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat, ada ide yang perlu ditonjolkan. Kalimat itu memberikan penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Dan yang keempat, ada kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat dalam mempergunakan kata, rasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti penghematan yang memang tidak diperlukan, sejauh tidak menyalahi kaidah atau tata bahasa. Yang kelima, ada penalaran atau logika. Kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan pembicara atau penulis. Berarti, kalau bukan hanya struktur gramatikal yang berperan penting agar ide pokok kalimat dapat diungkapkan dengan baik dan benar, ada unsur lain yang harus diperhatikan yaitu penalaran atau logika. Kalimat yang efektif harus logis karena setiap kalimat harus bisa dipertanggungjawabkan dari segi akal sehat dan sesuai dengan penalaran. Dan yang keenam, kepaduan. Yang dimaksud dengan kepaduan di sini ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Ciri-ciri kalimat yang padu. 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. Oleh karena itu, sebaiknya kita hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Yang kedua, kalimat yang padu mempergunakan pola aspek agen verbal secara tertib dalam kalimat pasif persona. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti di, daripada, atau tentang antara predikat dan kata kerja dan objek penderita. 7. Kecermatan. Maksud dari kecermatan adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda, serta tepat dalam pilihan kata. Bisa dikatakan dalam hal ini tidak pleonatis, maksudnya tidak terdapat kata yang maknanya sama. Kedelapan, kesepadanan struktur. Kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Yang terakhir itu ada tidak bermakna ambigu atau membingungkan. Contohnya itu, Presiden memimpin rapat terbatas mengantisipasi perubahan cuaca instan negara. Kalimat tersebut ambigu karena yang dibahas perubahan cuaca hanya di instan. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.